Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan mewawancara untuk mata kuliah tersebut dengan kelompok 3. Ini rekan-rekan kami dan beberapa orang lagi ada di balik kamera ya teman-teman ya. Jadi nanti nama kelompok, nama kita masing-masing dan MPM ada di video terakhir. Thank you. Nah, kebetulan salah satu anggota kelompok kami memiliki bisnis di bidang fashion. Hai Mas, saya Anissa. Halo Mbak Nisa, saya Aidil. Perkenalkan saya Rafli. Saya Aidil. Kita boleh nanya-nanya seputar bisnis yang Mas jalani nggak Mas? Boleh banget dong. Apa tuh contohnya? Untuk nama brandnya itu apa Mas, kalau boleh tahu? Kalau di usaha saya brandnya itu sendiri namanya sumsum.thrift ya. Saya bidang di thrifting gitu, di pakaian bekas import gitu. Kalau boleh tahu ini nama Sumsum itu asal usulnya gimana sih Mas? Wah, panjang Mas ceritanya. Jadi gini Mas. Kebetulan saya perantau dari Sumatera. Saya ngambil dari awalan dari Sumatera itu yaitu sum. Jadi sumsum ya Sumatera gitu Mas. Simpel sih Mas, cuman berfaedah lah. Kalau latar belakang Masnya memulai usaha bisnis ini apa sih Mas? Saat ini kan usaha baju di Indonesia itu udah banyak banget ya Mas. Apalagi fashion terbaru gitu. Kenapa Mas memilih di bidang thrifting? Awalnya tuh saya kena PHK dari pandemi Mbak. Jadi itu karena hobi ya Mbak ya. Hobi saya dulu ya thrifting ke pasar Senen lah Mbak ya. Jadi saking banyaknya barang yang udah ketumpuk-tumpuk dan saya kebetulan kena PHK juga dari perusahaan gitu. Ya udah saya coba untuk posting lah di marketplace awal-awalnya gitu. Nah, kelama-lamaan seru juga nih, berpenghasilan gitu lah ya kan. Ya udahlah, dari situ saya puterin lagi dari barang saya pribadi, pre-love lah jatuhnya. Ya udah, dari situ saya kumpulin sisihkan uangnya, akhirnya saya puterin lagi untuk modal awalnya Mbak gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, selain fashionnya ini yang dijual apa aja sih Mas? Kayak contohnya baju atau ada yang lain juga nggak sih yang dijual gitu? Kalau di Sumsum Thrift itu uniknya adalah dia itu palu gada. Ya, apa lu cari gua ada gitu. Dari atasan sampai bawahan tuh ada semua. Ada semua ya Iya, Mas ya. benar. Kalau strategi pemasaran yang Mas lakukan saat ini, apalagi saat ini lagi berkembangnya banget tuh kayak live gitu, apakah Mas lakukan sekarang juga Mas? Ya so far untuk platformnya semua platform kita pakai ya, terutama ya kayak e-commerce-nya gitu. Terus untuk daya pemasaran kita pakai AdSense dari misalkan Instagram, TikTok gitu. Terus kita pakai Tokped dan Carousel dan lain-lain. Semua marketplace kita cobain gitu. Ada nggak sih Mas apa tantangan atau kesulitan dalam menjalani di bidang ini? Wah, itu banyak banget Mas. Banyak ya. Ya terutama tuh modal sih Mas ya. Modal, Terus pembawaan kita untuk berdagang bagaimana, karena kan treatment untuk customer itu kan dari si pedagangnya ya. Jadi pembawaan pedagangnya enak dan customer pun juga mengikuti enaknya gitu. Itu sih beratnya. Sebelumnya Mas bilang untuk memulai usaha ini kan dikarenakan di PHK di pekerjaan sebelumnya. Kalau boleh tahu berapa modal yang Mas keluarkan untuk usaha ini? Awalnya saya tuh punya modal cuman 2 juta Mbak. Saya punya modal 2 juta, saya nekat banget untuk buka usaha lah gitu ya kan. Karena udah nggak ada lagi nih kerjaan susah zaman Covid ya Mbak ya. Ya udahlah, saya belanja tuh 2 juta habis semuanya. Dah dari situlah merintis dan sampai sekarang ya kayak gini Mbak jadinya. Kalau boleh tahu kayak gimana sih Mas caranya usaha ini untuk mengelola keuangannya, terutama di bagian pengeluaran dan pemasukannya? Oh gitu. Kalau untuk di bidang thrifting yang saya jalanin selama ini, saya itu berpatokan dengan HPP sih Mas. HPP itu harga per pokok atau harga per piece gitu. Jadi misalkan kita beli per piece-nya berapa, ya udah kita markupin lagi. Mungkin kayak 10%-nya atau 0,5%-nya gitu. Harganya ya? Iya, cuman itu aja sih Mas. Terus udah ada penghasilan dari keuntungan tuh diputerin lagi. Jadi kuantiti dari barang saya yang dari sedikit jadi makin banyak gitu Mas. Kira-kira keuntungan yang Mas peroleh dalam 1 bulan itu berapa Mas?
ini keuntungannya bersih atau kotornya, Mbak? Bersihnya. Kalau untuk sebulan penghasilan bersih saya tuh palingan ya sekitar 5 sampai 6 5 sampai Iya, 6 itu iya. sudah bersih ya Mas? bersih. Oke. Kira-kira selama menjalani usaha bisnis ini ada tanggapan dari customernya nggak sih Mas? Wah, banyak banget tanggapannya. Masalahnya di negatif apa di positif, Mas? Bisa di kedua hal boleh diceritakan? Yang pertama yang positif dulu ya. Iya. Yang positif dulu, yang pertama tuh kita melakukan treatment untuk customer tuh special giveaway. Jadi ketika customer beli, misalkan di kita ada 2 piece item, jadi kita tuh nyelindipin masukin barang satu gratisan gitu, giftnya gitu. gratisan. Apa ketahuan dari si customer tersebut gitu loh. Seperti Itu sih spesial dari Sum Sum Thrift gitu. Terus yang negatifnya itu mungkin banyak orang yang bisa di tanda kutip yang mungkin nggak senang kali ya Mas ya. Mungkin ada oknum ya bisa menghancurkan market kita lah intinya gitu. Itu sih yang negatifnya. Ini sebelumnya Masnya kan jualan via e-commerce ya Mas? Iya. Dan yang dijual itu pakaian thrifting. Kalau misalnya ada beberapa komplain kayak misalnya baju yang sedikit rusak dan customer itu minta dibalikan, itu bisa nggak sih Mas? Di Sum Sum Thrift itu kan ada tuh semboyannya, teliti lagi sebelum membeli gitu ya kan. Jadi apapun yang customer beli ke Sum Sum Thrift, selagi itu logis untuk komplainnya bakalan di approve ya, jadi bakalan di refund atau di retur gitu. Tapi kalau nggak logis menurut si Sum Sum Thriftnya itu nggak akan gitu. Kira-kira ada nggak sih Mas tips atau saran untuk para pebisnis pemula nih bisa memulai usaha fashion ini kayak seperti Mas jalankan? Iya, pertama tuh mental ya. Mental. Itu pertama tuh mental, modal tuh mungkin nomor 5 lah ya. Mental lu dulu, terus yang kedua relasi penting, yang ketiga baca strategi, yang keempat lihat lingkungan sekitar, yang kelima modal, yang seterusnya itu ya konsisten, ulet udah gratis. Kalau plus minusnya usaha di bidang fashion ini apa ya Mas? Plus minusnya itu karena kan kita barang thrifting itu kan barang second import yang sekarang banyak beredar gitu ya. Barang bal-balan masuk ke Indo terus ditahan oleh pemerintah, terus kita mencari barang susah gitu karena ketahan semuanya. Itu sih tantangan terberat sih. Terus yang kedua, tantangan terberat di thrifting tuh karena kita second import, banyak barang fake atau KW Indo atau lokal yang masuk ke dalam thrifting di second import ini. Jadi seller-seller oknum seller-seller yang memanfaatkan semua keadaan lah, jadi kayak barang fake, barang KW itu ya dibilangnya dari thrifting gitu. Itu sih yang harus dibasmi lah ya, yang barang-barang fake itu. Oke, Mas, kira-kira kita boleh review produk fashionnya nggak sih Mas? Untuk bukti kunjungan kita juga bahwa kita telah mereview tempat ini dan wawancara Masnya juga. Boleh banget dong. Contohnya yang di belakang saya lah ya. Contohnya dagangan, terus yang di samping belakangnya Mas nih juga ada gitu ya kan. Dan beberapa item spesial atau koleksian dari Sum Sum Thrift yang di sini nih Mas. Ini item-item selected semua nih. Kayak misalkan ada LV, ini Ahmed LV ini salah satu brand termahal juga Mas. Ini brand new-nya aja kaosnya ini tuh di sekitar 1,2 untuk kaosnya aja. Nah, enaknya di thrifting tuh kita bisa dapat harga 40% dari 1,2 nya atau 30% dari 1,2 nya gitu. Terus kayak Adidas kayak gini nih Mas, ini kan di store-nya mahal nih, masih 1,9. Di Sum Sum Thrift palingan cuma 200.000 Mas, dan itu enaknya thrifting Mas. Gitu. Kelebihannya. Iya, itu kelebihannya Mas dari thrifting gitu. Ya inilah koleksiannya. Berarti bisa dibilang ini produk paling populer Iya, gitu paling best seller lah ya, Best seller, best seller kayak gini lah gitu. Nah Mas, saya mau nanya lagi nih, kira-kira ada nggak sih produk yang lagi hits banget tuh di kalangan anak muda yang paling banyak dicari? Iya. Yang paling banyak dicari itu paling t-shirt ya Mas ya, t-shirt yang kayak art yang brutal gitu lah Mas ya. Kan zaman sekarang tuh Gen Z atau generasi milenial itu kan cari yang unik-unik ya Mas ya, yang nggak ada di
nggak ada di produk ulang lagi gitu. Iya, Karena kan benar. ini limited edition ya mas, ya kayak gini-gini yang vulgar kayak gini. Terus yang pecinta film juga ya, produk-produk film kayak Star Wars atau Marvel gitu mas. Gitu aja sih. Ini Mas Aidil bilang menjual palu gada. Ini kita barusan melihat baju-baju. Selain baju-baju, Mas Aidil tuh jual produk apa lagi sih Mas? Oh iya, kita di sini ada bagian sepatunya Mbak, tapi ini beberapa aja yang kita display ya Mbak. Beberapa lagi ada di gudang. Contohnya kayak gini Mbak, ini sepatu Nike yang kolaborasi sama Undercover. Ini retailnya masih sekitar 2,6an. Cuman kalau enaknya di thrifting itu kita bisa dapat di harga 3,5 sampai 400.000 gitu. Dan selain sepatu, kita pun juga ada topi Mbak. Topi ini kita juga select banget. Jadi kita beberapa doang di display dan masih banyak lagi yang ada di dalam gudang. Terus selain topi kita juga punya beberapa koleksi kacamata. Kayak kacamata Oakley, terus ada kacamata Leopard dari Prada. Mbak tahu sendiri kan brand Prada itu brand mahal kan. Cuman ketika lagi di thrifting tuh 100.000 aja bisa dapat Mbak. Oke, Pas saya Prada. boleh nyoba? Mas? Boleh silakan, Oke. silakan. Mas mau nyoba Mas? Oh, Mas boleh, Raffi? boleh. Ini kalau misalnya kacamata gini, Masnya nyarinya di mana Mas? Kita tuh hunting Mbak. Kadang-kadang kita huntingnya di online atau kita huntingnya ke pasar-pasar antik aja gitu yang kayak di Kebayoran Lama atau di Jembatan Hitam Jatinegara gitu sih. Kalau untuk kacamata ini startnya berapa Mas? Start from di 30.000 kacamata gitu sih. Oke. Dan dari kacamata pun, nah ini beberapa produk dari Sum Sum Thrift yang harganya sangatlah murce banget Mbak. Murce itu dalam arti murah ceria gitu. Kayak Champion ini kan di store-nya atau di counternya kan masih jutaan ya Mas ya. Iya. Di Sum Sum cuman bisa tebus murah di 99.000. Oh, sangat terjangkau sekali berarti. Parah Mas, asli. Terus yang kedua kayak ini Moncler kan sangat mahal sekali ya brandnya ya. Di Sum Sum Thrift bisa nebus cuman harga 199 gitu. Itu enaknya thrifting Mas gitu. Dan ada beberapa koleksian kaos juga di sini gitu. Yang kayak Brazil, ada kemeja juga kayak dari Fred Perry gitu loh Mas. Ya kurang lebih seperti itu lah Mas. Ini dari beberapa barang ini kan mungkin ada yang fake ya Mas. Mm-mm. Cara Mas membedakan yang fake sama yang ori itu gimana Mas? Nah itu dia di thrifting ini, di dunia thrifting ini banyak komunitas Mbak. Komunitas sesama seller atau sesama pedagang gitu. Kita tuh saling bertukar, sharing. Ketika kita dapat barang yang kita nggak tahu ini ori atau palsunya, kita pasti akan nanya ke dia gitu. Seperti kayak di grup. Dari beberapa barang ini kan kemungkinan ada yang fake atau yang ori. Cara membedakan yang fake dan ori itu gimana Mas? Nah itu dia Mbak, enaknya di dunia thrifting tuh kita punya komunitas Mbak. Komunitas sesama pecinta thrifting atau sesama pedagang thrifting. Nah di komunitas itu kita sharing. Ketika kita tahu barang ini fake atau orinya, terus kita belum mempelajari itu perbedaannya dari mana, kita bisa sharing ke dia. Dan dia itu pasti salah satu dari orang itu pasti akan menjawab. Bila si A tidak tahu, si B akan menjawab gitu. Itu enaknya di thrifting Mbak. Dan kalau dia bilang fake ya bilang fake gitu. Kalau ori ya ori gitu loh. Itu sih cara pemesanan. Udah makasih dulu ya? Makasih dulu nggak sih? Cara pemesanan. Kalau misalnya teman-teman mau beli baju atau barang-barang di Sum Sum Thrift itu bisa via apa sih Mas kalau boleh tahu? Nah itu dia, Sum Sum Thrift itu kalian tinggal ketik aja namanya di e-commerce lain, e-commerce apapun itu atau di platform apapun itu, Sum Sum .thrift gitu ya kan. Kalian bisa by DM atau by WhatsApp atau kalian bisa check out di e-commerce tersebut gitu. Dan untuk offline store-nya tuh kita ada di Jalan Wijaya Kusuma 2 di Bekasi Barat, Jakarta Sampurna. Dan kita tuh juga sering ikut pop up market juga sih Mbak, event-event gitu Mbak, di coffee shop atau di event-event pop up market lainnya lah gitu. Kita sering muncul di sana gitu. Kalau untuk info pop up itu dari mana Kak? Biasanya kita selalu story sih, selalu kasih info sih ke customer semua dan ke teman-teman semua melalui story atau feed atau reels yang akan kita bikin. Baik Mas ya, atas informasinya. Masnya udah menunjukkan
bagaimana cara membedakan produk yang asli dan palsu gimana. Terus kita juga tadi berbincang-bincang seputar barang-barang yang lagi tren di anak muda itu gimana. Makasih banyak Mas ya. Sama-sama Mas. Ya. Mohon maaf bila mengganggu